Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Pelita Ilmi. Kawan-kawan, saya akan berbagi tentang teknik-teknik presentasi. Masih banyak di antara kita mungkin yang merasa malu, takut, kurang percaya diri untuk presentasi atau public speaking pada umumnya. Saya akan share 3 hal penting yang kita butuhkan ketika kita presentasi, atau teman-teman yang melakukan aktivitas public speaking yang lain. Oke, yang pertama adalah konten, yang kedua kemasan, dan yang ketiga adalah penampilan. Saya akan membahas satu persatu 3 hal yang menurut saya paling penting yang harus kita persiapkan ketika kita presentasi. Yang pertama adalah konten. Konten yang saya maksud adalah materi yang akan kita sampaikan. Seorang presentator harus menguasai materi yang akan disampaikan kepada audiens. Jangan sampai seorang presentator yang akan menyampaikan pesan, materi, mempresentasikan sesuatu tidak menguasai materinya apa. Yang akan terjadi adalah sebagai presentator dia akan bingung ketika sedang mempresentasikan karena materinya nggak dikuasai, sehingga memungkinkan untuk ketika di depan panggung atau di depan audiens dia akan kehilangan alur. Yang kedua, sistematikanya nggak tertata, dan bagi audiens akan susah untuk menangkap makna. Oke, itu akan menimbulkan presentasi yang tidak efektif. Oke, sehingga apa? Yang harus kita lakukan untuk menguasai konten adalah persiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga materi yang akan kita sampaikan itu betul-betul sudah kita kuasai sebelumnya, sudah kita pahami. Sehingga ketika kita maju mempresentasikan sesuatu, mulai dari awal sampai dengan akhir, sistematikanya atau alur penyampaiannya tersistematis, dan juga audiens mudah untuk menerimanya. Nah, ini tidak bisa dipungkiri teman-teman, kalau sampai materi tidak dikuasai, kurang matang, maka audiens juga pasti akan merasa ini menguasai materi atau tidak gitu. Nah, sehingga bisa jadi audiens akan merasa kurang yakin dengan presentator, dan presentator juga merasa kurang percaya diri, dan biasanya timbul rasa takut atau rasa malu itu juga karena persiapan konten belum maksimal. Maka teman-teman yang malu, yang takut, bisa jadi karena sering menyampaikan materi tetapi belum menguasai konten sehingga mengalami kegagalan-kegagalan. Nah, cobalah teman-teman yang ingin presentasi kuasai dulu materinya, kontennya. Lebih baik kontennya sedikit dikuasai, presentasinya sebentar, daripada waktunya panjang tetapi materi yang disampaikan kurang masuk atau terlalu banyak tambah-tambahan yang sebetulnya bukan konten. Nah, itu akan menimbulkan presentasi yang tidak efektif. Oke, yang kedua adalah kemasan. Teman-teman, kita sudah punya konten, sudah punya materi. Tugas kita berikutnya adalah sebagai presentator mengantarkan, menyampaikan, membawakan materi ini kepada audiens. Sehingga poin kemasan ini sangat penting. Kemasan maksudnya adalah bagaimana penggunaan bahasa kita. Bahasa yang kita gunakan harus mudah dipahami, kemudian istilah-istilahnya juga familiar, sesuai dengan audiens. Kalau audiensnya orang-orang yang terdidik, akademik, tingkat pendidikannya tinggi, bolehlah kita menggunakan istilah yang lebih akademis. Tetapi kalau misalnya audiensnya random, umum, maka kita pilih saja bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Kemudian selain dari sisi istilah, bahasa juga tentu kita boleh menggunakan variasi bahasa. Misalnya kalau kita berbicara atau presentasi di daerah, kita boleh menggunakan istilah bahasa-bahasa daerah, tetapi jangan terlalu banyak, ya. Forum yang dimana kita presentasi itu forumnya seperti apa, itu juga akan menentukan bahasa apa yang akan kita gunakan. Intinya adalah bagaimana kita mengemas dalam bentuk yang mudah difahami pada audiens, termasuk tinggi rendahnya nada kita, intonasi, diksi kita, jeda yang kita gunakan, sehingga menimbulkan seni sendiri. Kalau misalnya kemasan kita sudah bagus, ini juga selain mudah difahami akan menimbulkan kesan yang positif. Nah, kesan inilah yang biasanya menimbulkan jejak, oh materinya apa, akan mudah diingat oleh audiens.
Bagaimana caranya supaya kita lebih lancar mengemas materi? Teman-teman bisa melihat banyak sekali pembicara atau narasumber, trainer, pembawa acara yang sering mengemas materi dengan sangat bagus. Teman-teman boleh silahkan melihat referensi tersebut, kemudian ambil sisi positifnya. Ya, lihat talk show, kemudian seminar atau training pelatihan yang dibawakan oleh trainer yang profesional, biasanya itu bisa menambah referensi untuk kita membawakan materi juga. Oke, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah penampilan. Penampilan berkaitan dengan seperti apa pembawaan kita. Baju, pakaian, aksesoris yang kita gunakan harus sesuai dengan forum tersebut. Jangan sampai kita terlihat berbeda kemudian tidak sesuai dengan forum yang sedang dilaksanakan. Presentasi di forum akademik resmi, kitanya terlalu santai pakaiannya, itu juga akan mengganggu audiens dalam melihat kita. Kalau sampai itu sudah kurang cocok, maka bisa jadi audiens sudah menolak konten kita sebelum kita presentasi karena sudah kurang respect dengan pakaian kita, penampilan kita. Nah, penampilan ini bukan untuk pamer atau menonjolkan diri terlalu berlebihan, tetapi untuk menimbulkan kesan positif saja atau mencegah kesan-kesan negatif yang akan muncul dari audiens atau pendengar di situ. Nah, selain itu, penampilan juga efeknya akan baik bagi kita sendiri, pembawa materi atau presentator. Kalau kita menggunakan pakaian yang rapi, yang cocok, maka akan timbul rasa percaya diri yang kuat. Nah, ini akan mempengaruhi performa kita di dalam membawakan materi. Oke, 3 hal itu tadi yang bagi saya paling penting dalam kaitannya dengan teknik-teknik presentasi. Nah, nanti terkait dengan media apa yang akan kita gunakan, nah itu saya kira teman-teman bisa mempelajarinya, menyesuaikan, karena itu adalah pendukung saja. Nah, 3 hal itu tadi jika kita mempersiapkan di dalam presentasi kita, insya Allah akan membantu sekali kelancaran dari presentasi kita, public speaking kita. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan channel ini terbantu dan boleh di-share kalau misalnya dirasakan ini bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti channel kami. Mudah-mudahan kita bertemu di tema-tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.